Halo Sobat Riset, ini adalah video hasil riset tentang simulasi interaksi momen dipol magnetik dari material ferrofluida yang didanai oleh Dana Internal Universitas Negeri Malang. Topik ini sangat penting karena ferrofluida memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi teknologi, seperti dalam bidang biomedis, pendinginan elektronik, dan sistem kontrol magnetik. Melalui simulasi ini, kami dapat mempelajari lebih dalam bagaimana suhu dan medan magnet mempengaruhi orientasi serta interaksi dipol magnetik, yang pada gilirannya mempengaruhi sifat makroskopis seperti viskositas dan magnetisasi saturasi. Pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini akan memberikan wawasan berharga dalam pengembangan material magnetik berbasis nanopartikel untuk aplikasi masa depan. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe SN Research Team dan follow IG SN Research Team juga. Oke, mari kita mulai videonya. Pertama, kita kaji dulu apa itu ferrofluida. Ferrofluida adalah material cair yang mengandung partikel-partikel magnetik berukuran nano, biasanya berbahan dasar oksida besi seperti Fe3O4, yang tersebar merata dalam cairan pendispersi. Partikel-partikel ini dilapisi oleh surfaktan untuk mencegah aglomerasi akibat gaya tarik magnetik antar partikel. Ketika ferrofluida berada dalam keadaan normal, ia tampak seperti cairan biasa. Namun, saat diberi medan magnet eksternal, partikel-partikel magnetik di dalamnya akan terorientasi sesuai dengan arah medan tersebut, menciptakan pola dan fenomena unik yang berkaitan dengan sifat magnetiknya. Ferrofluida memiliki sifat magnetik yang sangat responsif, memungkinkan penggunaannya dalam berbagai aplikasi teknologi. Sebelum lebih jauh, kita juga perlu mengkaji apa itu magnetic dipole. Untuk memahaminya, mari kita ambil contoh magnet batang yang memiliki dua kutub, utara dan selatan. Jika kita membagi magnet batang itu menjadi dua, kedua bagian tersebut tetap memiliki kutub utara dan selatan. Bahkan, jika kita terus memotongnya menjadi bagian-bagian yang semakin kecil, masing-masing bagian akan tetap memiliki kutub utara dan selatan. Ini terjadi karena sifat magnetik tersebut adalah sifat intrinsik dari magnet itu sendiri. Fenomena inilah yang menggambarkan konsep magnetic dipole. Sebuah magnetic dipole pada dasarnya adalah sistem dengan dua kutub yang berbeda, utara dan selatan, yang selalu ada bersama-sama meskipun magnet tersebut semakin diperkecil. Pada skala atomik, magnetic dipole dapat dijelaskan sebagai hasil dari momen magnetik partikel, seperti elektron yang berputar atau sering kita sebut spin, atau beredar mengelilingi inti atom. Momen magnetik inilah yang menciptakan medan magnet kecil dengan dua kutub, mirip dengan magnet batang pada skala mikroskopis. Kemudian, jika ditinjau dari perilaku magnetik, magnetic dipole adalah sifat dasar dari objek magnetik yang memiliki dua kutub, utara dan selatan. Setiap magnet, dari yang besar seperti magnet batang hingga partikel kecil seperti atom, selalu memiliki kedua kutub ini. Momen magnetik adalah ukuran seberapa kuat dan ke arah mana medan magnet dari magnet tersebut bekerja. Di tingkat atom, magnetic dipole muncul dari gerakan elektron, baik putarannya atau spin, maupun gerakan mengelilingi inti atom. Elektron yang berputar menciptakan medan magnet kecil, sehingga setiap atom bisa dianggap seperti dipol magnetik kecil dengan kutub utara dan selatan. Saat dipol magnetik ini terkena medan magnet eksternal, mereka cenderung berorientasi sesuai dengan medan tersebut, dengan kutub utara mengarah ke kutub selatan medan. Namun, suhu juga mempengaruhi perilaku ini. Pada suhu rendah, dipol cenderung mengikuti medan magnet yang lebih baik. Sementara pada suhu tinggi, energi termal membuat mereka bergerak lebih acak, mengganggu orientasi magnetik mereka. Interaksi magnetik dipol ini sangat penting untuk dikaji. Memahami bagaimana dipol magnetik berinteraksi memberikan wawasan berharga dalam memanfaatkan material magnetik, khususnya ferrofluida. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk mengoptimalkan aplikasi ferrofluida dalam berbagai bidang.
Pada bidang biomedis, ferrofluida dapat digunakan dalam pengobatan kanker dengan cara hipertermia, di mana medan magnet digunakan untuk memanaskan partikel magnetik yang disuntikan ke dalam tumor, membantu dalam menghancurkan sel-sel kanker. Bidang selanjutnya adalah teknologi elektronik. Ferrofluida dapat berfungsi sebagai pelumas dan penyegel dalam perangkat, membantu mengurangi gesekan dan menjaga komponen elektronik tetap dingin. Selanjutnya, pada bidang rekayasa, dalam sistem kontrol magnetik, ferrofluida dapat digunakan untuk mengatur aliran cairan atau mengontrol gerakan objek secara akurat. Dan yang terakhir adalah dalam bidang pengolahan material. Memahami interaksi dipol magnetik juga membantu dalam pengembangan material magnetik baru dengan sifat yang lebih baik seperti peningkatan stabilitas dan sifat magnetiknya. Dalam simulasi interaksi antar dipol magnetik, kami menggunakan software Matplotlib yang dikenal luas untuk memvisualisasi data dan grafik. Software ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan interaksi magnetik dengan cara yang interaktif. Matplotlib dapat diunduh secara gratis pada link di sebelah saya ini dan kompatibel dengan berbagai sistem operasi termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Selain itu, untuk menggunakan perhitungan matematis yang diperlukan dalam simulasi, kami juga memanfaatkan NumPy yang merupakan library Python untuk perhitungan numerik. NumPy dapat diunduh melalui link yang ada di sebelah saya ini, dan juga menyediakan berbagai fungsi yang mendukung analisis data secara efisien. Dalam mensimulasi interaksi antar dipol magnetik, tentunya kita melibatkan beberapa persamaan empiris yang penting. Di antaranya adalah persamaan Langevin, yang menggambarkan distribusi momen dipol magnetik dalam medan magnet eksternal pada suhu tertentu. Persamaan ini sangat berguna dalam memperhitungkan pengaruh energi termal dan medan magnet terhadap orientasi dipol magnet. Selain itu, digunakan juga persamaan magnetisasi atau Weisfeld untuk menghitung besar momen dipol berdasarkan magnetisasi, hasil uji, dan medan magnet luar yang diperoleh melalui eksperimen. Parameter yang dibutuhkan sebagai input dalam software untuk simulasi antar dipol adalah suhu, yang didapat dari data suhu eksperimen yang mempengaruhi energi thermal system. Yang kedua ada medan magnet eksternal, diperoleh dari hasil pengukuran medan magnet. Dan yang ketiga adalah magnet atau magnetisasi dari hasil uji VSM. Dengan parameter ini, simulasi dipol magnet dilakukan untuk memprediksi interaksi antar dipol dalam medan magnet yang divisualisasikan menggunakan software Matplotlib. Simulasi ini memungkinkan kita untuk memahami pengaruh suhu dan medan magnet terhadap perilaku magnetik sistem yang lebih kompleks. Dengan persamaan-persamaan tersebut, maka interaksi antar dipol software simulasi menunjukkan bahwa interaksi antar dipol ferrofluida semakin kuat seiring dengan penurunan suhu. Pada suhu rendah, gangguan termal berkurang, sehingga gaya tarik-menarik antar dipol magnetik meningkat. Hal ini menyebabkan partikel-partikel ferrofluida cenderung membentuk rantai atau struktur terorganisir dalam medan magnet eksternal, menunjukkan fenomena chain formation yang khas. Sebaliknya, pada suhu yang lebih tinggi, energi termal yang meningkat mengurangi kecenderungan partikel untuk berinteraksi secara terorganisir karena momen dipol terganggu oleh vibrasi termal, sehingga interaksi dipol menjadi lebih lemah dan tidak terarah. Dari sini kita jadi tahu nih bagaimana interaksi antar dipol magnet dalam ferrofluida terjadi. Berdasarkan informasi tersebut, dengan modifikasi material yang tepat, ferrofluida sangat berpotensi untuk diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti pendingin efisien dalam perangkat elektronik, sistem peredam getaran, hingga alat penghantar obat dalam bidang medis. Kemampuan untuk memodifikasi interaksi magnetik ini membuat ferrofluida fleksibel dan unggul dalam berbagai teknologi masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Aziza dari SN Research Team. See you and bye!